Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar? Hari ini kita akan membahas Al-Quran ya. Kita masih membahas tentang janganlah kamu ya. Kata-kata janganlah kamu dalam Al-Quran. Kita sebelumnya sudah bahas di surah Al-Baqarah dan di surah Al-Imran. Sekarang kita akan bahas di surat An-Nisa. Ya, An-Nisa. Yang pertama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Jadi bagi kita yang melihara anak yatim, Allah mengingatkan jangan kita tukar barang yang baik punya mereka dengan barang yang buruk, ataupun kita memakan harta mereka kita satu-satukan. Ingat, lakukanlah merawat anak yatim karena Allah. Kalau kita dengki dengan anak yatim, nanti Allah murka sama kita. Ya, kalau Allah murka itu bisa kita diazabnya di dunia, bisa juga kita dibinasakannya. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian ayat 5, janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi kalau ada anak yatim, masih kecil-kecil, belum ngerti ngolah duit, nggak boleh kita kasih duitnya. Kita belanjakan mereka makanan dan pakaian, kita sekolahkan, dan kita harus bersikap lemah lembut dengan mereka. Nggak boleh mereka kita akali, kita tokohi. Karena Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 6, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Jadi kita sebagai pemelihara anak yatim itu punya harta. Kalau kita ada duit, jangan kita makan hartanya. Kita yang menyantuninya. Tapi kalau ternyata kita ngurus anak yatim, tapi kita miskin, boleh kita makan dengan cara yang patut. Gimana dengan cara yang patut? Apa maksud cara yang patut? Tidak berlebihan, makan secukupnya untuk bertahan hidup. Sisanya kalau mau senang-senang ya kita harus cari sendiri. Dan ingatlah, semua yang kita lakukan insya Allah membalas walaupun sebesar zarah. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaul dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi kita nggak boleh bersikap kasar kepada istri kita, kepada wanita-wanita. Jangan kita menyusahkan mereka. Yang udah kita kasih jangan kita ambil kembali. Kita tidak boleh berlaku keji kepada mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Mungkin banyak pria yang tidak terlalu menyukai atau mencintai istrinya. Jadi Allah mengatakan bersabarlah kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi disinilah diperlukan husnuzon kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah sangat menyayangi kita. Ya. Dan jika kamu mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Jadi banyak orang sudah memberikan harta banyak sama istrinya, tiba-tiba bercerai.
dia mau kawin sama orang lain. Agama kita melarang kita mengambil sedikit pun harta dari dia. Dan banyak dari kita memfitnah, melakukan dusta. Allah bilang, apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Kita berdosa sama Allah. Jangan main-main dengan dosa sama Allah. Kemudian ayat 22, janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Sungguh perbuatan sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan tempuh. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi ayat 29 ini kita dilarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Kemudian dilarang bunuh diri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kenapa? Kok kita dilarang membunuh diri? Kau nggak usah khawatir, karena Allah sayang sama kita. Ngapain bunuh diri? Nanti Allah murka sama kita. Hanya Allah yang penting. Termasuk kita berbuat baik kepada orang tua itu untuk ngambil ridha Allah. Dan yang bisa masukkan ke surga itu ya Allah. Untuk kita, orang tua kita, anak kita, istri kita. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Nah, Allah melarang kita iri hati. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dibilang Allah, kita tidak boleh iri terhadap karunia orang. Karena bagi kita ada dari apa yang kita usahakan. Ya. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi Allah tuh ngasih rezeki banyak. Memang Allah kasih, kemudian kalau kita berusaha, Allah kasih hadiah dari usaha tersebut. Kalau kita silaturahmi begitu juga. Kalau kita sedekah begitu juga. Kemudian laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Karena laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang. Dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Jadi laki-laki dilarang Allah juga untuk mencari-cari kesalahan wanita. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di sini juga kita dibilang tidak boleh mempersekutukan Allah dan berbuat baik kepada seluruh orang tua, karib kerabat, anak yatim, dan dilarang sombong dan membanggakan diri. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar. Apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sabit buang air kamu telah menyentuh perempuan sedang kamu tidak berair, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Usapkan wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pengampun. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Ayat 9 ya. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana mereka kamu temukan mereka, dan janganlah kamu jadikan soal bunuh antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Ya, 89 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ya, kita sampai ayat 89 dulu ya. Karena
supaya durasi videonya nggak kepanjangan. Oke, semoga bermanfaat. Tetap sholat, tetap istiqomah, baca Quran setiap hari. Hati-hati, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.